Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB, Program Studi Komunikasi Digital dan Media, angkatan ke-58. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari editing visual, sejarah editing audiovisual, dan juga macam-macam aplikasi yang dapat digunakan untuk editing audiovisual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian editing audiovisual. Kata editing dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Inggris. Editing berasal dari bahasa Latin, yaitu editus, yang artinya adalah menjadikan kembali. Editing dalam bahasa Indonesia bersinonim dengan kata editing. Dalam bidang audiovisual, termasuk film, editing adalah usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak untuk ditonton. Tentunya editing film ini dapat dilakukan jika bahan dasarnya berupa shot atau stock shot dan unsur pendukung seperti voice, sound effect, musik sudah mencukupi. Dalam kegiatan editing, seorang editor harus betul-betul mampu merekonstruksikan atau menata ulang potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah editing audiovisual. Sejarah editing audiovisual dimulai pada tanggal 28 Desember 1895 dengan ditandai untuk pertama kalinya orang menonton film pertunjukan di sebuah ruangan yang diproyeksikan ke sebuah layar. Lumiere bersaudara menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah tanah di Boulevard des Capucines, Paris, yang kemudian dikenal sebagai ruangan bioskop pertama yang ada di dunia. Lalu tempat itu dinamai dengan nama Grand Cafe. Film The Jazz Singer yang disutradai oleh Alan Crosland yang dibuat pada tahun 1927 merupakan film pertama yang menyajikan secara lengkap musik, dialog, dan juga nyanyian. Yang sebelumnya hanya berupa film tanpa dialog ataupun nyanyian, hanya diiringi dengan live performance musik. Setelah lebih dari 100 tahun, teknologi produksi film semakin berkembang pesat dengan ditemukannya video yang dapat menggabungkan antara gambar dan suara dalam satu medium penyimpanan. Saat ini kebanyakan sound editing dilakukan menggunakan software tertentu secara digital. Magnetic tape dan tape recorder ditemukan pada akhir tahun 1940. Recorder dan editing menggunakan magnetic tape dilakukan hingga pertengahan 1990 saat komputer dan software digital merevolusi proses sound editing untuk mengedit suara dengan magnetic tape. User harus menggunakan titik pada tape di mana sambungan diperlukan. Kemudian letakkan tape pada sebuah editing block yang menyediakan sebuah sambungan perikat pada sudut 45 derajat. Lalu tempatkan tape pada blok. Gunakan mata pisau untuk memotong tape pada sudut celah 45 derajat dan kemudian gabungkan magnetic tape kembali secara fisik dengan editing tape yang dirancang khusus. Bila sambungan kacau maka proses harus diulang kembali dari awal lagi menggunakan editing tape untuk menjadikan magnetic tape kembali seperti semula dan mencoba lagi. Di dalam proses editing, gambar tidak cukup hanya digabung-gabungkan begitu saja. Dalam proses editing banyak sekali variabel-variabel yang harus diketahui oleh editor dan juga videographer. Yang pertama itu adalah camera angle. Camera angle itu adalah sudut kamera yang dimana itu menurut sang editor atau sang videographer itu pas untuk pengambilan gambar tersebut. Yang kedua adalah camera works. Di sini sekarang paham apa itu camera works. Yang ketiga ada jenis shot. Jenis shot itu yang saya tahu itu ada medium dan lain-lain saya lupa. Ada motivasi, informasi, komposisi, sound, dan continuity. Istilah tersebut merupakan grammar of edit yang harus dipegang dan diketahui oleh seorang editor yang ada di dunia ini. Lalu yang terakhir saya akan menyebutkan macam-macam aplikasi apa saja sih yang dapat digunakan untuk mengedit. Yang pertama saya akan menyebutkan yang ada di PC atau laptop. Yang pertama itu ada Movie Maker, yang kedua itu Virtual Dub, yang ketiga itu ada Filmora, yang keempat itu ada Sony Vegas Pro, dan yang terakhir itu ada Adobe Premiere Pro. Lalu saya akan menyebutkan apa aja sih aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk editing di handphone. Yang pertama itu ada CapCut, yang kedua itu ada KineMaster, yang ketiga itu ada Adobe Premiere Rush, yang keempat itu ada Pro Director, dan yang terakhir itu ada Video Show. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
way, but to me, he's an angel of a joy. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen. Play Toot Toot Tootsie. 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama? Yes. I'm glad of it. I'd rather please you.